Dia telah melajang selama 30 tahun. Karena dia memiliki kebiasaan yang parah. Hari itu temannya menjadwalkan kencan buta. Dia membuka pintu dan bingung. Pria berjanggut ini berbeda dengan pria rapi bersih yang dikatakan temannya. Pria tidak menunggu dia mengajak dan masuk ke rumah. Lalu tatapan pria itu semakin mengerikan. "Kamu sangat mempesona." Wanita diam dan merasa dia sangat tidak sopan. Dan memintanya meninggalkan rumahnya. Siapa tahu pria berjalan ke pintu. Dan mengunci pintu. "Pergi sekarang juga. Jika tidak maka saya akan lapor polisi." Semua itu tidak berguna. Orang itu memberinya pukulan. Tak lama kemudian, pelaku berlari keluar dengan panik. Saat ini seorang pria datang ke rumah wanita. Ternyata dia adalah pria yang akan kencan buta hari ini. Dia melihat tidak ada jawaban dan masuk ke dalam rumah. Dia tiba-tiba melihat dan terkejut. Apa yang terjadi? Dia lapor polisi dan menjelaskan apa yang dia lihat. Sedangkan Lisa sedang berada di rumah sakit. Mukanya yang mulus penuh dengan memar. Tapi rasa sakit di badan tidak sebanding dengan sakit hatinya. Karena dia adalah orang yang mempunyai kebiasaan yang aneh. Dengan cepat pelaku Nick ditangkap polisi. Dan dimasukkan ke penjara. Setelah itu Lisa menjadi depres. Bahkan karena kepalanya dipukul lengannya menjadi gemetar. Dia adalah seorang perawat yang bermimpi menjadi dokter. Tapi lengannya yang gemetar, membuat mimpinya hancur. Dia menjadi sangat kasar, dan sering emosi tanpa alasan. Malam itu dia mencoba menstabilkan tangannya. Ingin mengambil organ kecil mainan kecil itu. Dia hampir gila, dia tidak tahu bagaimana melampiaskan kemarahan ini. Sedangkan pagi itu dia mengambil kertas dan pena. Lisa menulis surat yang sangat panjang. Seiring dengan masuknya surat ke dalam kotak surat dia merasa lega. Surat itu ditulis untuk Nick yang berada di penjara. Dia ingin pergi menjenguk pria itu. Sejak saat itu sepertinya pikirannya terbuka. Mengeluarkan senyuman yang sudah lama tidak muncul. Dan berinteraksi dengan baik dengan orang sekitar seperti dulu. 3 hari kemudian Lisa menemukan surat yang dikirim ke Nick dikembalikan. Dia tidak marah dan terus menulis kemudian mengirimnya. Dia telah mengirim banyak kali. Akhirnya hari ini dia mendapat balasan. Di dalam surat tertulis "Kamu telah menang." Lisa menghela nafas panjang akhirnya berhasil. Hari kedua ia datang ke penjara. Seorang wanita masuk ke penjara. Dia datang untuk bertemu pelaku yang pernah melecehkannya. Keduanya bertatapan di antara kaca. Pria takut dan tidak berani menatap wanita. Sedangkan mata Lisa terus melihatnya. Saat ini wanita bertanya, "Bagaimana makanan di dalam?" Pria bingung. Dia merasa wanita tertarik padanya. Pertemuan kedua Lisa memakai pakaian berwarna merah jambu. Dia mengelap telepon dengan teliti. Karena dia ada kebiasaan. Percakapan keduanya menjadi hal yang biasa. Hari ini Lisa berdandan lebih rapi. Gaun putih bersih. Berjalan ke sana dan terus mengelap telepon. Tapi polisi berkata bahwa Nick hari ini tak bisa bertemunya. Polisi mengulurkan tangan dan dihindari Lisa dengan rasa jijik. Dia ada kebiasaan yang serius. Beberapa hari kemudian Lisa datang menjenguknya lagi. Sedangkan Nick juga mengatakan alasan kenapa dia tidak bisa bertemu hari itu. Ternyata dia berkelahi di dalam. Demi mengurangi hukuman dan mendapatkan pembebasan bersyarat dia tidak membalasnya. Dia terluka parah. Dia juga menunjukkan lukanya pada Lisa. Dia tidak memperhatikan. Lisa seperti mengagumi bekas lukanya. Beberapa kemudian hubungan keduanya semakin baik. Lisa seperti seorang istri, sering datang menjenguk Nick. Sedangkan Nick juga berkata saat ia bebas nanti, dia akan berubah menjadi orang baik. Hingga pada hari itu Nick berkata, dia dibebaskan bersyarat karena perilaku yang baik. Lisa terlihat terkejut mendengar itu. Mungkin dia belum tahu cara untuk menghadapi pria ini. Nick langsung berkata, dia akan menebus kesalahannya ketika dia keluar dari penjara. Jika Lisa tidak ingin melihatnya, maka dia tidak akan mengganggu Lisa. Lisa yang mendengar itu seperti memikirkan sesuatu. Dia mendapat panggilan dari ayah saat dia kembali ke mobil. Ternyata anjing peliharaan ayah meninggal. Dia datang ke rumah ayah dan membantu menguburi anjing. Beberapa bulan kemudian Lisa mendapat bunga saat dia bekerja. Dia melihat struk tagihan dan ternyata ini adalah pemberian Nick yang baru bebas. Dia langsung menelepon Nick. Pria mengajaknya bertemu. Tapi Lisa berkata bahwa dia belum siap untuk bertemunya.
Tapi hari itu Lisa baru pulang ke rumah. Lisa berbalik badan dan terkejut. Pria ini akhirnya datang tanpa diundang. Tapi ia sepertinya tidak marah. Bahkan dia sangat menyambutnya. Nick berkata bahwa dia datang untuk memperbaiki rumahnya. Lisa tidak menolak. Dengan cepat Nick mengeluarkan bor dan mulai memperbaiki. Wanita masuk ke rumah untuk menuangkan air untuk Nick. Tapi begitu dia mengangkat gelas, tangannya mulai gemetar. Dia melihat Nick di luar. Dan melihat pisau di bawahnya. Menggelengkan kepala dan ketawa. Nick menemukan ada lubang di rumah ini. Dia datang toko perangkat keras. Untuk membeli beberapa alat. Tapi saat ingin membayar uangnya kurang $1, dia mencuri 1 koin di meja penjaga toko. Dan meletakkan ke meja saat penjaga tidak memperhatikan. Tapi semua ini kebetulan dilihat oleh ayah Lisa. Pria itu penuh keringat. Dia sedang membantu wanita yang memasukkannya ke penjara. Memperbaiki rumah. Sepertinya dia sengaja agar dirinya terlihat tampan. Tidak takut tusuk gigi itu menusuk dirinya. Dan wanita tampaknya sengaja mengontrol. Selautu tidak sengaja mengintipnya. Dan mengecat kursi bersamanya. Tiba-tiba tubuh pria itu terasa tidak enak. Dia berdiri dan merasa ada yang tidak beres. Dia baru saja ingin masuk beristirahat dan menutup pintu. Hanya mendengar suara tang. Tak lama kemudian ayah datang ke rumah. Dia bilang dia melihat Nick di sekitar sini. Sedangkan Lisa berkata bahwa dia pernah ke sini. Dan membantunya memperbaiki rumahnya. Dia melihat sikap putrinya dan seolah-olah mengerti sesuatu. Menggelengkan kepalanya dan pergi. Hari kedua Nick terbangun. Lisa juga berdandan sangat cantik. Dia juga meletakkan handuk pada kepala Nick. Tapi tiba-tiba ekspresi Lisa berubah. "Kamu adalah orang brengsek." Nick bingung. Dia menyadarinya dirinya tidak bisa bangun. Dan tubuhnya diikat di sini. Obat yang dia berikan ke Nick akan membuatnya tak sadarkan diri. Untuk menguji pengukuran obat. Anjing ayahnya dijadikan percobaan dan mati. Lisa menunjukkan sifat aslinya. Dia ingin membalas dendam pada Nick, berpura-pura mendekati, dan pelan-pelan membuatnya jatuh cinta. Untuk mematikannya harus membuatnya tergila-gila. Dia menyuntikkan sekantong obat yang tidak diketahui kepada Nick. Nick perlahan tertidur. Setelah bangun Lisa berada di sampingnya. Saat ini bel berbunyi. Nick mulai berteriak. Dia memasukkan kapas medis ke mulutnya, dan mengelem mulutnya dengan lakban. Dia mengambil paket dan kembali. Kemudian dia meminta Nick memegang erat tangannya. Tak disangka Nick malah mencubit keras. "Lepaskan, kamu membuatku kesakitan. Hentikan, lepaskan saya." Hahaha. Ternyata tangan yang digenggam erat Nick adalah tangannya sendiri. Setelah melakukan itu Lisa merasakan tangannya tidak gemetar lagi. Dia merasakan jauh lebih baik. Nick benar-benar runtuh. Yang membuat dia lebih runtuh adalah hal yang jauh lebih mengerikan. Tolong. Kemudian Lisa berjalan dari ruang bawah tanah ke halaman. Ayah mengkhawatirkannya dan datang menjenguknya. Dia tidak akan muncul lagi. Film ini adalah film balas dendam. Memberitahu pada kita bahwa jangan asal mengganggu wanita. Singkatnya film ini lumayan bagus. Kebencian di hati tidak padam. Bagaimana mematikan dendam yang menghancurkan mimpi kita. Trik yang menarik orang jahat, berhasil menjepitnya di bawah pisau. Jangan lupa like dan follow, terima kasih.